هذه نية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومهو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, yang masih memberikan kepada kita taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga terasa ringanlah kita untuk melakukan segala sesuatu yang bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, dan kita terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Babun fil muhafadhati 'alal a'mal. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menulis sebuah bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini bab yang ke-15. Ini babun fil muhafadhati 'alal a'mal. Ini bab yang dimana di dalam bab ini beliau menukil beberapa hadis yang mana tentang segala sesuatu agar kiranya kita itu bisa istiqomah di dalam amaliyah kita, entah dari magawian kita, lebih-lebih lagi di dalam ibadah. Maka di dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi menukil beberapa hadis sekiranya kita bisa istiqamah di dalam keseharian kita. Kemudian kata beliau, qala Allah Ta'ala, di antara adab yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika di awal bab, pastilah sidin ini memulai dengan ayat-ayat Al-Quran. Dikatakan qala Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Wa qala ta'ala wa qafayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan tabtada'uha ma katabnaha 'alaihim ila batigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Wa qala ta'ala wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wa qala ta'ala
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Setelah Imam Nawawi menukil beberapa ayat yang berkaitan dalam bab ini, yang jelas satu ayat yang paling kemudian ditekankan oleh Imam Nawawi dalam hadis ini yang seharusnya jadi penyemangat kita lah, di mana beliau menukil satu ayat yang dimana Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yang namanya kematian. Yang datang tadi ya, kematian. Kenapa dikatakan kematian? Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan kita yakini akan datang. Jadi kada mungkin kada yang kada mati. Artinya setiap dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sehingganya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa'bud, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang yang namanya sebuah keyakinan, yakni datangnya sebuah kematian. Artinya di dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita menggawi segala sesuatu yang mengolah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang baik yang sifatnya kebaikan ataupun ibadah itu kada boleh terputus, itu harus terus bersambung sampai yang namanya kematian itu dah datang. Jadi bilanya sudah beribadah begawian baik itu kada ada batasnya sampai kematian menjemput kita, maka disitulah batas terakhir kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik ataupun ibadah. Karena dikatakan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Yang namanya dunia itu tempat kita beramal. Artinya bilanya kita hendak beramal, hendak membawa sangu, hendak dapat pahala apa segala macam, menggawinya di dunia. Sedangkan bilanya kita sudah meninggal dunia, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kada kawa lagi sudah kita hendak beramal. Habis sudah masanya, habis sudah waktunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur kita sudah diambil, maka disitulah batas terakhir kita kawa beramal. Ada yang kita nang ibaratnya sudah meninggal dunia, hendak di dalam kubur misalnya sembahyang atau hendak berzakat atau apa segala macam, maka kada kawa lagi. Sebelum itu datang, maka disinilah kita menanam sebanyak-banyaknya. Baik itu pahala yang biasa ataupun yang istilahnya ada pahala yang terus bersambung. Artinya kada putus-putus, atau ujar itu dikatakan pahala jariah. Itu pun kemudian digawinya sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pahalanya terus mengalir walaupun ketika kita sudah kembali kepada Allah. Tapi tetap amalnya, ibadahnya digawi sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita kembali perbanyak amal, entah yang ibaratnya amal sehari-hari ataupun amal jariah yang sekiranya walaupun kita sudah kembali kepada Allah tapi pahalanya terus jalan kepada kita, itu kita gawi selama kita di dunia. Kalau kita sudah masuk alam barzah, alam kubur, alam akhirat, maka kada ada lagi yang namanya waktu untuk kita menggawi ibadah ataupun kebaikan. Habis sudah masanya kada kawa lagi. Makanya kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang yang namanya keyakinan atau yang namanya kematian. Wa amala haditsu faminha, dan di antara hadis-hadis yang ibaratnya bersangkutan lah lawan bab ini. Ini bab kita di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bisa menjaga amaliyah kita atau istiqomah di dalam gawian kita ya yang baik-baik tadi. Wa amala hadis, adapun hadis-hadisnya di antaranya ada beberapa hadis. Di antaranya faminha, di antaranya hadis Aisyah wa kana habbud dini ilaihi ma dawama ilaihi sahibu wa qad sabaqa fil babi qablahu.
Adapun yang kemudian hadis di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, di mana beliau mengatakan wa kana ahabbudini ilaihi ma dawama alaihi sahibu. Di antara jar kemudian perkara-perkara agama yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma dawama alaihi sahibu, yakni apa yang bisa dimudawamahkan atau yang diistiqomahkan atau yang terus berkelanjutkan, artinya kada pernah terputus nih digawi lawan orang yang bersangkutan. Artinya baik ibadah sunnahnya, lebih-lebih lagi ibadah wajib, apa aja yang kemudian bisa diistiqomahkannya, bisa digawinya setiap hari, ibaratnya walaupun sedikit nih, tetap inya kemudian istiqomah menggawinya, itu jar kemudian adalah perkara agama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak ada istiqomah. Waqad sabaqa fil babi qablahu, dan kemudian hadis ini jar sudah ada di bab sebelumnya. Artinya sudah dimasukkan juga lawan Imam Nawawi di bab yang sebelumnya. Kemudian hadis yang selanjutnya wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil duhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama an hizbihi, barang siapa ujar baginda Rasul nang teguring, kemudian tanpa sengaja teguring nih, kemudian tertinggalkan kebiasaannya di malam hari, entah itu sembahyang malam misalnya akhir malam atau sembahyang sunnahnya kayak yang qobliyah ba'diyah misalnya, atau biasanya sebelum guring ada amalan misalnya sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang istikharah, atau sembahyang lainnya nih yang ibaratnya kebiasaannya yang sudah diistiqomahkannya pas malam, tahu entah karena keuyuhan kah atau kurang sehat kah atau karena perkara-perkara lain, lalu kebiasaan itu tertinggalkan, artinya tanpa sengaja nih, karena teguring, atau kemudian an syai'in minhu, atau sempat tegawi tapi kada tuntung. Misalnya nang biasanya nih malam itu misalnya ada hizibnya, atau ada kebiasaannya bilanya malam itu misalnya imbah isa nih, ada amalannya atau yang biasa digawinya misalnya membaca Al-Quran satu juz misalnya. Ternyata karena faktor misalnya keuyuhan kah atau dari perjalanan jauh atau masih di jalan yang seharusnya baca satu juz lalu terbaca misalnya satu lembar aja atau dua lembar aja atau setengah lembar aja nih terbaca, artinya karena ada alasannya nih, entah karena di jalan atau karena keuyuhan atau segala macam, walhasil terbaca sedikit aja lah. Maka kemudian faqarahu ma baina salatil fajri wa salatid duhri, kemudian dikodoknya artinya digawinya pas siang, antara waktunya itu antara sembahyang duhur lawan sembahyang subuh. Kayak kita nih tutung sembahyang subuh, anggaplah nunggu isyraq jam-jam, kemudian jam setengah 7 masuk isyraq. Nah dari situnya misalnya mau kodoknya malam nih sembahyang malam, oh misalnya biasanya sembahyang witir 11 rakaat, sembahyang tahajud misalnya anggaplah misalnya 10 rakaat, kemudian ada bacaan Al-Qur'annya, ada zikirnya, ada apa segala macam. Jadi pas malam kada kau menggawi nih keuyuhan teguring, maka ketika di waktu pagi datang, anggaplah mulai jam 7 misalnya sampai waktu zuhur dari kita tuh wah ini anggaplah jam 12. Maka di antara itu artinya di waktu siang ini tadi, nah pagi tadi dari jam 7 sampai jam 12, apa yang ia tinggalkan di malam hari dari bacaan Al-Qur'annya, misalnya dari zikirnya, sholawatnya, sembahyangnya, semuanya lah nang tertinggalkannya malam tadi pas teguring, maka kemudian dibacanya di waktu itu, maka kutibalahu ka'annama qara'ah minhu minal lail, maka inya tetap ditulis sebagai orang yang tetap mengerjakannya di malam hari.
ya karena apa, karena keuyuhan tadilah tanpa sengaja tertinggalkan, maka dikodoknya di siang hari agar kemudian mendidik kepada nafsunya, artinya kada supaya kada mudah untuk meninggalkan kebiasaan nih, maka dikodonya di waktu siang, maka jar itu sama kemudian pahalanya seakan-akan inya membacanya di malam hari. Saya tuntung malam tadi juga nih, walaupun dibacanya siang, tapi kemudian karena ada udzur. Ya kadang istilah meninggalkan nih, tapi karena keuyuhan atau karena kurang sehat atau segala faktor lain lah istilahnya, maka tetap ia mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan seakan-akan ia menggawinya di malam hari. Tapi kemudian di sini diajarkan supaya kita bisa menjaga amaliyah kita, ibadah kita yang sudah kita istiqomahkan di dalam sehari-hari kita. Kemudian selanjutnya, hadis yang selanjutnya, wa Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu taala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal laili, muttafaqun alaih. Jadi hadis yang selanjutnya di sini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Aus, bahwasanya jar kemudian qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul berkata kepadaku, artinya dinasihati lawan baginda Rasul atau diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, karena ngarannya Abdullah. Wahai Abdullah, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la takun mithla fulan, jangan, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikam tuh kayak si fulan. Jadi wahai Abdullah, jangan ikam tuh jangan meniru si fulan. Jadi ujar si Abdullah, kenapa ya Rasulullah? Karena yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Inya tuh jar kemudian bila malam itu bangun aja. Artinya mungkin dasar kada guring kah, atau kemudian setiap malam itu pasti terbangun kah, walhasil setiap malam itu si fulan itu, ujar baginda Rasulullah SAW, pasti bangun. Tetapi ujar baginda Rasulullah SAW, jangan turuti. Kenapa? Karena yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Sebenarnya inya malam itu bangun aja, ujar baginda Rasulullah SAW. Setiap malam inya bangun. Setiap malam ada waktu. Tetapi ujar baginda Rasulullah SAW, fataraka qiyamal lail, tetapi inya kada menghidupkan malam dengan ibadah. Tahajud kada, ujar baginda Rasul, witir ya kada digawi jua, zikir pun kada berzikir, salawat ya kada baca salawat. Padahal setiap hari, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, si fulan ini pasti bangun. Entah inya yang kemudian dasar bangun setiap hari atau kada guringan nih. Walhasil malam itu inya bangun, kada guring. Jangan turuti. Kenapa? Karena ujar baginda Rasul, walaupun inya di malam hari kada guring, tapi inya kada menggawi qiyamul lail, artinya kada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dituruti, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kada ada kebaikannya. Istilahnya tuh ujar kita tuh sekedar begadang aja nih, tanpa ada manfaatnya, tanpa ada ibaratnya nang baiknya apa segala macam, begadang aja gawiannya nih lah. Maka ujar baginda Rasul, jangan dituruti. Walaupun hendak misalnya begadang juga, tetapi ada nilai baik di dalamnya, entah baca salawat kah, atau kemudian berzikir kah, atau sembahyang kah, atau baca Quran, atau apa aja lah. Walhasil bilanya malam datang, ketika kita terbangun, jangan kemudian kita guring atau bangun tetapi kada menggawi apa-apa, karena kada ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bangun misalnya atau kada guring, kita gawi kemudian beribadah, kita berzikir, salawat apa segala macam, maka semuanya pun akan bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan oleh baginda Rasul, jadi baginda Rasul, la takun mithla fulan, jangan sampai jar baginda Rasul ikam tuh kayak si fulan, malam bangun aja tapi kada beribadah, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dituruti, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihatlah kemudian bagaimana kita mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun istilahnya sidin di luar, ibaratnya berdakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, belum dimusuhi orang-orang kafir Quraisy, belum kemudian diganggu, belum kemudian menghadapi masalah-masalah para sahabat apa segala macam. Tapi kalau sudah masalah ibadah, itu kemudian nomor satu di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istilahnya nih, sampai membengkak batis beliau ditegur oleh Sayyidah Aisyah,
Tapi ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura. Semua ini ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ku kerjakan semata-mata bukti syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana seharusnya kita bisa meniru baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan setiap waktu yang Allah berikan, lebih-lebih lagi di malam hari, karena ketika malam itu kemudian adalah keutamaannya luar biasa. Lebih-lebih lagi sudah lewat tengah malam nih, sepertiga malam terakhir, mulai jam 3, jam 4, yang sepertiga malam terakhir lah, jam 2, 3, 4 itu ibadah apa? Jam yang paling bagus. Sehingga bahkan di setiap malam Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, adakah ujar Allah nih nang berisi hajat, maka aku kabulkan hajatnya. Adakah nang berdoa meminta kepadaku ujar Allah Subhanahu wa taala, maka aku kabulkan doanya, aku penuhi permintaannya. Hal minta ibn ujar Allah Subhanahu wa taala, adakah nang malam ini bertobat meminta ampun ujar Allah Subhanahu wa taala, ku terima tobatnya, ku ampuni dosanya. Setiap malam itu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada hamba-hambanya, namun hanya sedikit yang bujur-bujur bisa menggunakan waktu di malam hari untuk kemudian berduaan dengan Allah, bermunajat kepada Allah, sehingganya segala sesuatu milik kita itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jarang. Karena yang namanya di situ tadi berat. Makanya ujar baginda Rasul, jangan sampai ke meniru fulan, bangun aja ujar baginda Rasul setiap malam, kadang ia bahkan kada guring, tetapi ia tinggalkan qiyamul lail, ia tinggalkan bangun malam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalatu minal laili min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 raka'ah. Jadi jari kemudian ujar Sayyidah Aisyah, beliau bercerita tentang kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalatu minal lail. Jadi ujar Sayyidah Aisyah, baginda Rasul itu ujar Sayyidah Aisyah nih, baginda Rasul itu bilanya sidin kada sempat menggawi sembahyang malam sidin, atau ketinggalan atau tertinggal atau kada menggawi lah ibaratnya ibadah malam sidin. Kenapa? Min waj'in aw ghairihi, karena garing kah ujar Sayyidah Aisyah ataupun alasan-alasan lainnya, entah berperang, entah sidin lagi berdakwah, apalah segala macam. Ya pas malam itu sembahyang malam itu kada sempat digawi lawan baginda Rasul, dengan alasan yang kemudian garing apalah segala macam, artinya ada uzurnya baginda Rasul meninggalkan ibadah malam tadi. Maka kemudian shalla minan nahari 12 raka'ah, maka semuanya akan diqadha lawan baginda Rasul. Itu bilanya sudah siang, semuanya digawi lagi lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 rakaat. Jadi bilanya malam kada tegawi nih, ujar Sayyidah Aisyah, baginda Rasul sembahyang sunnahnya atau gawian lain-lainnya lah, maka diganti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di siang hari sebanyak 12 rakaat. Maka dari sekian banyak hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, bahwasanya kemudian Imam Nawawi mengajarkan kepada kita melalui contoh-contoh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun kemudian para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan oleh Imam Nawawi bahwasanya bagaimana kita harus berkaca kepada baginda Rasul dan para sahabat, yang ibaratnya kalau ketinggalan ibadahnya, amalannya, kebiasaannya yang sudah tertinggal nih karena mungkin garing atau perkara lainnya lalu tertinggalkan, maka itu semua tetap kemudian diqodhonya, diulang lagi ketika ada waktu kosong. Makanya di dalam kitab fikih itu diajarkan bahwasanya boleh hukumnya kita mengqadha yang menjadi kebiasaan kita. Sembahyang duha misalnya, kita ada kebiasaan setiap hari anggaplah misalnya 4 rakaat. Aduh senang banyak-banyak sampai 10-12 rakaat lah. Kebiasaan kita misalnya setiap hari sembahyang duha 4 rakaat. Atau kemudian sembahyang sunnah qobliyah ba'diyah misalnya, atau sembahyang sunnah lainnya, atau zikir atau salawat, walhasil kemudian hal-hal yang baik menjadi sebuah keistiqomahan kita. Lalu misalnya tertinggal, maka kemudian diperbolehkan kita untuk mengqadha.
Kayak misalnya kayak subuh tadi, sebelum subuh kan apa dikatakan di dalam hadis rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat qabliyah subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita sudah istiqomah nih menggawi setiap sebelum subuh, nah cuma misalnya karena tadi terlambat bangun, misalnya nih, kalau pas hendak ke masjid kita hendak menggawi ada sawat lagi karena sudah para komat, maka kena nih sudah waktu isyraq atau sudah waktu duha, kena jam 7, jam 8, jam 9 sampai waktu duhur kita hendak mengqadha, boleh boleh. Atau malam tadi kada sempat, misalnya kada terbangun sembayang witir, sembayang tahajud, sembayang taubat, sembayang apalah yang sudah jadi kebiasaan kita di malam hari, di sepertiga malam terakhir, rupanya malam tadi karena keuyuhan, karena garing apa segala macam kada terbangun, maka kita boleh mengqadanya di siang hari. Kenapa kemudian diajarkan untuk mengqadha? Agar kiranya kita itu membiak apa kada terbiasa menuruti keinginan hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu itu kita didik sehingganya bilanya pajar kemudian nafsu kita itu akan beranggapan bahagia. Ibaratnya digoda juagin ya, supaya tertinggal, supaya kada menggawi, tetap jadinya mengkodonya juga. Jadi jari ibaratnya biar digoda kayak apa aja sia-sia aja, karenanya pasti mengkodok. Maka disitulah kemudian kita untuk mendidik hawa nafsu kita agar kiranya kemudian nafsu tadi terus berada di hal-hal yang baik, sehingganya walaupun ketinggalan kada apa segala macam kita tetap mengajarkan dan mendidik kepada hawa nafsu kita untuk tetap kada meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kita. Oleh karena itu kemudian lihatlah baginda Rasulullah SAW dan para sahabat mengajarkan bagaimana kemudian kita diajarkan untuk tetap istiqomah agar sekiranya ketinggalan pun kita qadha, agar kemudian mendidik hawa nafsu kita sehingga kita menjadi pribadi yang istiqomah, sehingga bahkan Sayyidah Aisyah di dalam hadis riwayat yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah perkara-perkara yang sudah kita istiqomahkan walaupun istilahnya sedikit. Sedikit kemudian itu lebih baik kalau kita istiqomah daripada banyak tetapi terbengkalai. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mengerjakannya banyak dan kemudian juga bisa istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita dijadikan pribadi yang bisa istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan pribadi yang lebih baik di sisi Allah dan kita dijadikan seorang orang yang benar-benar menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah kuatkan iman kita, Allah matikan kita dalam keadaan beriman husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada pagi hari, mudah-mudahan kalau kita dikumpulkan bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafurqan ma'suba wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ina syaqi wa la madruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.